Ya, shalom saudara-saudaraku yang kekasih di Tuhan. Ya, kita boleh duduk diam. Start minggu ini dari finish work. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita jangan berpikir, saya sudah pernah dengar. Ya, enggak. Tapi kita tahu bahwa Yesus menuntun terus domba-dombanya di rute yang sama, di makanan yang sama, yaitu rumput hijau. Di rute yang sama terus, balik lagi, ya. Kenyang, dombanya tidur, dia menjadi pintu, ya, menghalangi semua serigala atau beruang atau apapun yang mau menerkam domba. Dijagai dengan luar biasa, dikenal, ya, satu persatu, dibawa lagi di rute yang sama, terus naik sampai bukit, namanya Bukit Pengharapan. Bahkan disebutnya kalau bahasa Ibrani-nya the hope, ya, hatikva, the hope, ya, pengharapan. Dan pengharapan itu pasti, karena rutenya terus dibawa oleh Tuhan. Ya, sama-sama katakan pasti. Apa yang saudara pengharapan jangan dilepas. Jangan dilepas, ya. Tuhan sendiri nggak mungkin patahin gitu pengharapan saudara. Ya, karena dan pengharapan itu juga bukan harap-harap. Karena bukannya ya bisa enggak gitu, bukan. Ya, tapi certain expectation of good, pasti. Ya, apa yang kita harapkan yang baik. Ya, kita tahu ya, pengharapan tidak mengecewakan juga, karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Yesus sudah dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kalau kita dengar lagi dan dengar lagi, tangkap saudara, pasti ada pewahyuan yang baru. Ya, kita start dari Roma 6 ayat 14. Ya, kita sering dengar, tapi kita coba lihat highlight yang baru. Sebab, ya, for, ya, because, ya, kalau boleh dibilang, ya, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sudah lihat, ya, dosa tidak mendominasi kita lagi, ya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, udah dipindahkan tuh dari penjara hukum Taurat, dari tuntutan, dari demand, dipindahkan ke penjara kasih karunia. Ya, bukan penjara, ya, dimerdekakan di dalam Yesus. Ya, tapi di bawah kasih karunia. Jadi udah beda lokasi. Location itu udah beda tempat, udah beda posisi, saudara. Ya, jadi bukan di posisi tuntutan, tetapi di posisi supply. Ya, karena itu, ya, kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Dosa nggak berkuasa lagi. Nah, itu luar biasanya. Nah, tapi kita harus breakdown. Kok enggak, kan kita masih dalam tubuh fana ini, masih bisa gagal, masih bisa. Bukan kita, saudara. Bukan kita yang sebenarnya. Bukan Melki yang sebenarnya, atau bukan Echal, atau bukan Budia, atau Jeffrey semua, ya. Bukan diri yang sebenarnya. Yang lama itu sudah mati bersama Kristus. Ya. Amin. Ya, dia lakukan untuk kita, sebagai kita tuh waktu Yesus mati di kayu salib. Ya. Di dalam kita, melalui kita. Ya, jadi kalau di bawah hukum Taurat, kita yang kerja. Ya, bukan Tuhan, sebaliknya. Ya. Jadi iblis membutakan ini, ya, membutakan kebenaran ini. Ya, bahwa orang bilang justru di bawah kasih karunia license to sin, dia bilang, dibutakan berarti. Oh, firmannya jelas kok. Kalau kita di bawah kasih karunia, di bawah supply Tuhan, di bawah pekerjaan sempurna Tuhan Yesus, dosa berkuasa. Hebat, ya. Terbalik-balik tuh. Kerasanya dosa malah berkuasa. Dosa itu bisa juga kata-kata benda, ya, bisa juga penyakit, bisa juga masalah, persoalan, kegelapan, kematian, itu berkuasa. Ya, kalau di bawah penghukuman. Ayat begitu jelas begini, tapi kita start dari ayat yang strong sebenarnya, sangat kuat. Nah, iblis membutakan, ya, kita udah baca, ya, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan, nah, Injil kasih karunia itu disebutnya Injil kasih karunia. Injil Kristus itu Injil kasih karunia. Ya, Injil damai sejahtera, yang membawa damai sejahtera, bukan tuntutan. Ya, Injil iman. Paulus bilang, Injilku, dia dengar sendiri dari Tuhan, memberitakan karya Kristus ini.
masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yang gak terima Yesus, yang di luar Yesus, pasti binasa. Ayat 4, itu orang-orang yang tidak percaya tuh. Ya kalau udah gak percaya ya gak masuk, gak di dalam Kristus. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, jadi mindnya tuh dibutakan, buta gitu. Dia nggak bisa lihat udah. Oleh ilah zaman ini, kita udah tahu ya, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ilah-ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Terang, saudara dan saya tuh melihat terang. Bukan melihat kegelapan. Terang itu tidak bisa, kegelapan tuh nggak bisa lagi menguasai kita. Minggu lalu kita dengar. Gak bisa, saudara. Kegelapan itu gak bisa menguasai saudara dan saya lagi. Ya. Cahaya wajah Kristus, kemuliaan Kristus, terang Kristus. Bukan jalan kegelapan. Ya, kemuliaan Kristus berarti wajah Kristus. Yang menjamin, berikan kemenangan. Yang adalah gambaran Allah. Kita mengenal Allah Bapa itu dari Kristus yang kita baca dari firman Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat Kristus juru selamat, Savior, Yesua yang tadi kita lihat, Savior, juru selamat yang menebus kita. Itu yang kita terus serap tuh semua. Akal budi kita tadi, main kita itu terang, bukan buta. Bukan gelap. Ya, kita tuh disingkapkan, kata pemazmur dari Mazmur 119, ini ayat 30. Bila tersingkap dari veil, dari tirai yang menutupi, manusia nggak bisa lihat. Jadi hanya karena Tuhan yang membuka veil itu, menyingkapkan kepada saudara dan saya. Firman-firman-Mu memberi terang. Gak ada firman-firman bilang Tuhan juga mengizinkan penyakit, mengizinkan kecelakaan, mengizinkan kemandulan. Seolah Tuhan semua dibalik semua yang buruk-buruk itu. Enggak. Firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Memberi pengertian kepada kita, understanding, pengertian, wisdom, hikmat, kebenaran, terang. Amin. Luar biasa, saudara. Makanya jangan sia-siakan gitu. Ya, terang yang seperti ini. Karena by force tuh musuh tuh akan berusaha nutupin lagi gitu. Ya, berusaha akan menjegal kehidupan saudara. Ya kita ngotot aja, withstand aja, berdiri teguh aja. Orang Injil memang bicara begitu. Ya, bahwa dosa nggak berkuasa lagi. Berarti kehidupan pecundang, kehidupan kematian, kehidupan kekalahan, gelap, putus asa, itu gak berkuasa lagi. Ketika saudara bilang ini, kayak saudaranya tadi, Yeshua, terang, saudara. Napas kita juga lega, gak sesak, gak tertekan. Ya, amin. Jangan lepas. Ya, karena begitu baik ya. Begitu baik. Ya, kalau iblis maunya ya kita works lagi. Upayakan yang tadi. Damai sejahtera diupayakan. Sukacita diupayakan. Dimotivasi. Di instruksi-instruksi, step-step. Ya mungkin advice, counsel gitu ya. Tapi tentang diri kita. Kayaknya dunia itu lebih kompatibel, lebih masuk akal dengan upaya, usaha. Apa yang harus dilakukan? To do. Ya kalau kita mau lakukan juga, Lord I cannot but you can. Silakan Tuhan. Tuntun aku, bimbing aku. Roh Kudus saya percaya, saya terima aja. Ya. Kita melihat lagi apa yang Allah telah lakukan, yang sudah lakukan. Ya buat kita. Karena manusia tuh bisa pagi ini under grace, sore udah under law lagi, bisa begitu masalahnya, saudara.
Ya, makanya kita ulang-ulang dengar. Kayak tadi ke jalan. Makanya kita perkatakan. Ini strong sekali nih. Dari ayat tadi Roma 6 ayat 14. Iya ya. Kita tinggal deklarasikan saya under grace. Udah gitu selesai saudara, masalah saudara. Apapun loh. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya under grace. Saya di bawah kasih karunia. Coba bilang. Saya di bawah kasih karunia. Kalau udah menerima. Jadi orang bilang nggak praktis apa? Satu kunci aja selesai saudara. Dosa udah nggak bisa berkuasa lagi. Udah. Kegelapan udah nggak bisa berkuasa lagi. Ya kita cuma bilang, saya under grace dalam Kristus. Saya di bawah kasih karunia. Ya. Paulus tuh orang yang mengalami. Paulus cerita ya di Roma 7 nanti kita baca. Bagaimana kita jadi under grace gitu. Kenapa dia juga sangat under law gitu ya. Di bawah hukum Taurat. Murid Gamaliel. Yang paling pinter lah gitu. Yang paling... yang paling jagonya lah, dia juara kelasnya mungkin ya kan, yang paling dipercaya, dia kedudukannya juga tinggi di bawah hukum Taurat, nggak bercacat dia bilang di bawah hukum Tauratnya ya, upayanya dia tuh udah maksimal. Karena kita baca apa kata Rasul Paulus Roma 7 ayat 4 sampai 9 dulu ya, kita mulai ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu yang juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, saudara lihat ya, ada kematian oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus, milik Dia. Ya, kita adalah milik Kristus karena telah mati bersama Kristus. Ya, telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Dibangkitkan bersama Kristus. Saudara, luar biasa disalib nih ya. Tuhan Yesus menyediakan kematian buat saudara dan saya. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, covenant-nya tuh kayak pernikahan. Hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Jadi Mr. Law itu suami daripada orang Israel semua. Mereka nggak bisa lepas. Ya, Tuhan berikan udah Mr. Law dan dia hanya menuntut. Dan dia nggak bantu apa-apa. Ya, kalau salah dihukum, hukumnya mati. Jadi Rasul Paulus sudah gambarkan gitu. Nah, kamu telah mati. Jadi di kayu salib manusia ini disediakan kematian sehingga bisa bercerai dari hukum Taurat. Kalau udah mati kan, kalau nggak hukum Taurat yang mati, ya manusia yang mati. Hukum Taurat nggak bisa mati. Kudus, benar, adil, hukum Allah. Ya, tapi orang yang di bawah hukum Taurat mati. Ya, kematian karena gagal. Nah, Tuhan sediakan kematian. Ya, mulai kayu salib ayat 5, coba kita teruskan lagi ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, lust tuh ya, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tuh, berbuahnya bagi kematian, bagi maut. Hidup di dalam daging. Daging itu artinya hidup ini nih. Manusia fana ini, daging. Ya, di bawah itu. Nah, sudah lihat ya, Roma 7 ini kita akan mengerti di bawah hukum Taurat orang Kristen juga bilang, ya itu kan yang moral law, yang seremonialnya yang dihapus, moralnya nggak dipisah-pisah gitu, nggak bisa. Hukum Taurat itu nggak boleh, komanya juga nggak boleh hilang, titik komanya aja nggak boleh. Ya salah satu, salah semua. Ya, jadi nggak ada pemisahan tuh. Ya ada orang berusaha mengerti ya itu yang dihapus tuh seremonialnya aja, tapi moralonya enggak. Ya itu tadi makanya dimasukin tuh hawa nafsu, ya nafsu dosa. Cara-cara agama dia melakukan gitu aja. Ya berusaha berkelit-kelit di situ, nggak bisa, saudara. Ya Roma ayat 6. Tetapi sekarang, ya setelah dia terima Yesus,
Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Mereka salib, tuntutan itu yang dipakai iblis untuk mendakwa saudara dan saya, membunuh saudara saya, dipaku di kayu salib. Ya, dia nggak bisa pakai lagi seharusnya buat saudara dan saya. Sebab kita telah mati bagi dia dan yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, ciptaan baru menurut roh. Tadi menurut daging, menurut roh. Daging menikah dengan Mr. Law. Hanya dituntut. Nggak bisa apa-apa. Tuhan sediakan kematian di kayu salib. Sudah mati. Ya, aku telah disalib bersama Kristus. Namun aku hidup bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya, di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19-20. Ya, hidup oleh roh, ya, dan bukan dalam keadaan yang lama menurut huruf hukum Taurat. Huruf hukum Taurat 10 perintah Allah. Ya, ditulis huruf-huruf ini ditulis dalam 2 loh batu. Ya, sudah dibebaskan. Dibebaskan dari covenant tadi, ikatan pernikahan tuh. Kalau kita baca tadi Roma 7 ayat awalnya. Ya. Melalui kematian bisa pisah kan? Sekarang kita menikah dengan yang baru, yaitu Yesus. Makanya kita dibilang milik Yesus sekarang. Begitu jelas sebenarnya, begitu jelas. Ya, sekarang kita milik Kristus. Mau milik Kristus atau milik hukum Taurat? Kalau Kristus, dia nggak menuntut, dia supply. Ya. Jadi dia bukan gini, kamu lakukan ini, bukan. Dia yang kerjakan semua. Saudara tinggal terima. Pilih yang mana? Pilihan mudah ya sebenarnya ya. Pilihan mudah ya. Tapi kita lihat. Kalau di bawah Yesus, malah dosa nggak berkuasa. Tapi kalau di sini Paulus bilang, malah membangkitkan. Makanya dijelaskan nanti sama Rasul Paulus. Yang Paulus alami ayat 7 nih. Dia bilang nih, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Hukum Taurat, Mr. Law, kudus, benar, adil. Tapi nggak membuat istrinya kudus, benar, adil. Ya, dia hanya menuntut. Sebaliknya oleh hukum Taurat, aku mengenal dosa. Cuman mengenal dosa melalui hukum Taurat. Jadi kalau ditanya, tujuannya hukum Taurat apa dong Tuhan kasih? Supaya saudara dan saya mengenal dosa. Saya juga bisa lihat di Roma 3 ayat 20. Hukum Taurat untuk saudara dan saya mengenal dosa. Oh, tahu ya kalau nyuri itu dosa. Oh, tahu kalau bohong itu, kalau mengingini barang orang itu dosa. Nggak kudus. Nah, Paulus tuh bilang nih, sekarang Paulus jelasin nih dosanya Paulus nih sekarang nih. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Dia nggak tahu 10 perintah Allah yang nomor 10 bilang jangan mengingini barang milik orang lain. Paulus sendiri bilang tuh, dulu dia nggak tahu waktu dia sebagai orang farisinya Farisi dia. Ya. Kalau bukan hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini tuh. Ya, Paulus singkapkan nih di Roma 7 nih. Dosanya dia. Dia mengingini, dia iri sebenarnya sama murid-murid Yesus mestinya. Ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan, stir up di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi dosa itu udah ada di anggota-anggota tubuh tadi, daging tadi. Terus dibangkitin aja sama hukum Taurat. Ya, sebab tanpa hukum Taurat, dosa bakti. Nanti di ayat lain juga kan dibilang kan, sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Luar biasa ya. Jadi apa yang dikatakan firman itu kebenaran, saudara. Bukan rasa-rasa, bukan. Malah dibangkitkan. Dosa udah ada di dalam anggota tubuhnya Paulus nih. Ya. Dia baca jangan mengingini, malah bangkit. Ya, malah bangkit. 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat.
Dulu dia nggak tahu katanya. Tapi sudah datang perintah itu, 10 perintah Allah, dosa mulai hidup. Pusing kan? Tapi sudah lihat ya, gereja hamba Tuhan tuh terbalik-terbalik jadinya. Karena agama tuh terbalik-terbalik. Sistem dunia tuh terbalik-terbalik, saudara. Dia gimana? Oh, bisa bertobat, dia nggak tahu dia dosa. Gimana dia nggak tahu? Harus kasih tahu, dia harus fokus dosa. Perjamuan kudus, ayo cari dosanya, ingat dosanya, ingat, minta ampun. Kesadaran dosa, malah membangkitkan, saudara. Kalau pastor selalu bilang gini, ini kalau di ruangan ini, ruangan gereja gede gitu, ada aja banyak pintu, ada satu pintu, jangan masuk melihat ke dalam. Gila, gereja udah sepi katanya, orang fokus ke pintu yang satu itu. Jangan masuk untuk melihat ke dalam. Itu yang dia lihat kiri kanan, ada orang nggak? Oh, nggak ada orang, dibuka masuk. Sering kalau di bukunya bilang ini, jangan membayangkan apa tuh, gajah warnanya pink gitu ya kan, malah kebayang. Nah itu saudara ya. Jadi hukum Taurat itu knowledge of sin. Jadi kadang-kadang orang bilang ini, ya kalau dia nggak pakai hukum Taurat, gimana dia tahu dia dosa? Tahu saudara. Ya, orang yang merokok itu kan tahu sebenarnya. Tahu nggak itu menyebabkan cancer, menyebabkan ini apa mandul, atau ya dibungkus saja ditulis. Saudara, yang nggak tahu itu bahwa dosa itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sebenarnya memang inilah yang tidak bisa diterima kalau nggak tadi selubungnya itu diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi menikah dengan hukum Taurat itu di Gunung Sinai orang Israel. Ya, covenant, ikatan pernikahan maka disebutnya. Ya, mereka hanya bisa lepas dengan kematian Kristus. Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus telah menyediakan kematian buat kita di kayu salib. Karena dia mati sebagai kita. Dia mati salib, mati sebagai kita, bangkit sebagai kita, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi itu sebagai kita, sebagai saudara dan saya. Luar biasa ya. Ketika saudara percaya, saudara menang terhadap maut, terhadap dosa. Dan pembicaraan seperti ini sukar, ya mustahil bahkan kalau sama orang dunia yang nggak mau melihat Kristus. Ya, yang sayangnya orang-orang di dalam gereja, orang-orang Kristen nggak bisa baca sendiri. Itu ayatnya saya baca doang kan, bukan dikarang-karang. Paulus yang ngomong kok. Hukum Taurat buat dia waktu di bawah hukum Taurat, dia malah mengingini. Dia bilang sendiri. Tadi saya baca. Ya, ketika dia bilang dia nggak tahu, nggak, dosa itu ada sih, mengingininya ada di dalam daging dia bilang. Tapi nggak dibangkitkan, nggak muncul. Luar biasa ya. Jadi seperti kayak orang Israel, seketika ketika 10 perintah Allah itu turun, ya mereka jadi lawless gitu, jadi nggak kudus. Aneh juga ya. Bukan aneh ya, begitulah kenyataannya. Seketika itu mereka punya emas dari Mesir, tuh punya emas dan perak. Ya, punya harta orang Mesir kan dirampasi. Tapi ketika hukum Taurat itu di bawah Musa, seketika itu juga bangkit itu penyembahan berhala. Kalau ini mah hukum pertama ya, jangan ada ilah lain di hadapan. Ngeri nggak saudara? Jadi agama itu, apa yang mereka takutkan itu yang mereka lakukan. Nah itu nature-nya begitu. Ya, tragedi orang di bawah kasih karunia mereka. Orang Israel keluar dari Mesir itu hanya kasih karunia. Ya, di bawah sayap Raja Wali. Coba kita baca aja ya, Keluaran 19. Digendong di atas.
Ya, kamu sendiri telah melihat katanya. Ya, ini Keluaran 19. Mereka sudah sampai di Sinai ini. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali tuh saudara. Ya mereka jalan aja ngambang-ngambang tuh, membawa kamu kepadaku. Ya, jalan itu mereka kakinya nggak ada yang pincang, nggak ada yang misin, nggak ada yang pakai tongkat, yang tua, yang muda, yang umurnya banyak, yang umurnya dikit, semua tegak semua. Ya, mereka bawa tabut, mereka yang dibawa oleh tabut, terbang. Buktinya apa? Mereka nggak ada yang di lewat tabut teberau, nggak ada yang jatuh-jatuh tuh becek. Saya kan suka lari apa tuh, trail run kan. Kalau di gunung hujan becek itu kebayang, sepatu aja bisa copot. Mereka nggak terbang. Aku mendukung kamu dengan sayap kasih karunia tuh. Nah inilah hidup oleh roh sebenarnya. Mereka hidup oleh roh nih. Ya. Nah, ayat 5-nya tulisin ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara dengar, perhatikan ya. Orang pikir tuh, wah firman tuntutan. Bukan. Firman Tuhan nih, the battle is the Lord. You go in and possess the land. Itu firman Tuhan. Makan, setiap hari ada mana tiap hari. Itu firman Tuhan. Tiap hari ada air dari batu karang. Itu firman Tuhan. Kalau dia dengar itu aja. Ya nanti ketemu nanti masuk peperangan, saya kirim hornet. Baca aja firmannya semuanya begitu. Ya perang, Musa angkat tongkat. Nggak ada tuntutan apa-apa, nggak ada saudara. Betul-betul tadi dibawa. Dan berpegang pada covenant-Ku. Perjanjian apa? Perjanjian Abraham, saudara. Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham tuh perjanjian iman, kebenaran iman. Kebenaran iman itu hanya terima, tangan terbuka menerima. Itu yang mereka punya sebenarnya. Mereka, coba bayangin. Mereka di tanah Mesir punya waktu nggak? Bikin mesbah, bikin penyembahan kepada Tuhan. Nggak punya, saudara. Tuhan cuma ingat sama perjanjiannya aja. Mereka cuma mengerang. Kalau mengerang tuh gambaran bahasa roh aja. Udah bahasa roh aja udah nggak tahu. Ya. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Sama kan, konsisten kan? Kau berharga, kau mulia, kau harta kesayangan. Di antara segala bangsa Tuhan pilih keturunan Abraham ini. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Ini Kanaan punyaku, ku kasih. Karena janji pada Abraham. Jalani utara, selatan, timur, barat. Abraham udah punya. Itu perjanjiannya. Cuma mereka jawabnya apa? Ko, Aser, Deber, Adonai, Naaseh. Ayat 8 ya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya dulu kita baca keren kan. Wah Tuhan, segala yang kau firman kami akan lakukan. Ko, Aser, Deber, Adonai, Naaseh, tekanannya apa? Jadi seolah dia bilang ini, Tuhan jangan perhitungkan kebaikanmu aja sama kami. Pokoknya kebaikan kami juga. Apa yang kau perintahkan kami lakukan. Ya bahkan sebelum 10 perintah Allah itu ada, muncul. Mereka taken aja. Nah, kemudian Musa menyampaikan bangsa itu kepada Tuhan. Mestinya gimana? Mestinya mereka begini, Tuhan terima kasih. Kami hidup under grace. Kami terus mau hidup di bawah covenant Abraham. Di bawah kasih karunia. Bukannya Tuhan segala yang kamu perintahkan. Jadi ini nadanya nih kalau bahasa aslinya lebih jelas. Ko, Aser, Deber, Adonai, Naaseh. Buktinya apa? Seketika juga jauh saudara. Ya tapi sebelum sampai situ kita lihat dulu. Ya mereka itu keluar, buktinya ya. Mereka keluar itu hanya karena domba Paskah saudara. Ya. Dan gambaran anak domba Paskah itu luar biasa. Ya mereka tanggal 10 bulan itu ya. Nah, bulan
bulan mereka Paskah itu, tanggal 10 mereka ambil domba. Anak domba disuruh ambil. Disuruh pelihara di rumahnya. Ya, katakanlah kepada saya tanggal 10 bulan itu ya, seekor anak domba. Masing-masing keluarga ambil satu. Ya. Dan mereka pelihara domba itu 4 hari. Ya, anak domba itu so adorable ya, begitu lucu, imut lah gitu ya. Udah pelihara, udah sayang, mereka harus sembelih. Dan itu gambaran betapa Allah memberikan Yesus anak yang tunggal, yang satu-satunya, yang sangat dikasih, yang terkasih, darling of heaven. Surga dikosongin hanya buat saudara dan saya. Mereka dikeluarkan hanya karena anak domba Paskah. Gambaran yang luar biasa. Ya, engkau harus mengurungnya sampai hari ke-14, 4 hari itu jadi kan. Bulan ini seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya di waktu senja. Ya, persis Yesus jam 3 menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawanya. Orang-orang Israel bukan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, bukan. Tapi mereka menerima freely, cuma-cuma. Semua. Ya, mana mereka terima freely. Air dari batu karang yang fresh ikut terus. Roti malaikat mereka terima. Hanya karena domba Paskah. Sedang kita punya domba Paskah yang luar biasa, yang substansinya. Ini gambarannya, saudara dan saya punya substansinya Yesus. Ya. Mazmur 78 ayat 25, lihat ya. Setiap orang telah makan roti malaikat. Mana roti malaikat? Firman ini nggak ada haknya saudara dan saya, janjinya Tuhan ini soal kita. Kecuali di dalam Yesus. Makan roti malaikat, saudara hargai. Ini foto album Tuhan Yesus. Ya, roti malaikat, fresh from heaven. Ya, gandum terbaik diolesi butter dari madu dari gunung. Diolesi butter dan madu dari gunung batu. Kita lihat ya. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka. Berlimpah-limpah, itulah grace, kasih karunia. Bukan sedikit, berlimpah-limpah, much more. Jadi perbekalannya, provisionnya, supply-nya tuh from heaven. Saudara lihat. Ya, jadi nggak ada tuntutan, nggak ada yang mati mereka. Sama perjalanan dari Mesir sampai Sinai, nggak ada yang mati. Satu nggak ada yang mati. Nggak ada yang sakit perut, nggak ada. Nggak ada yang lemah, nggak ada yang sakit. Itulah gambaran kasih karunia murni. Ya, janji kepada Abraham. Ya, batu karang, air dari batu karang. Ya, tempat-tempat yang keras, saudara mengalami tempat-tempat yang keras, ada air dari batu karang. Ya, di Mara pahit airnya. Ya, Tuhan mau ajarin sesuatu aja. Ya, jadi setiap keluhan mereka, sungut-sungut mereka tuh hanya membuat Tuhan memberikan pewahyuan yang baru aja gitu. Mereka melihat yang baru aja. Kalau ada, ya, Keluar 15 ya, sampai mereka di Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Ya, bersungut-sungut mestinya kan diketok kan? Kan sungut-sungut dosa. Malah Tuhan mewahyukan sesuatu yang baru. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Ya, mereka lupa sepanjang jalan itu minum terus air batu karang. Batu karangnya aja ngikut fresh. Ya. Apa yang pahit dalam kehidupan saudara jadi manis. Gak ada. Ya, dengan apa? Ya, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, tree, gambaran salib. Tuhan Musa melemparkan ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, apa yang dalam kehidupan saudara saya yang pahit? Ya, kasih aja salib. Yang memperingati kematian supaya Tuhan Yesus datang, saya bayangin ini makan aja perjamuan kudus, ingat Yesus. Ya.
Luar biasa, saudara. Nggak ada yang mati. Terlepas dari dosa, mereka bersungguh-sungguh dari dosa tuh. Tapi nggak ada yang mati. Ya, ada kalajengking, ada ular. Mereka baru mati setelah Sinai itu yang kasus sama tuh kan apa? Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Itu setelah Sinai. Ya. Nggak ada yang kena heat stroke, apa tuh, stroke kena kepanasan gitu, pusing, mati gitu. Kemarin tadi kata anak saya, ada ikut race lari, masih muda, mati, meninggal gitu ya. Ya kebanyakan kan apa, dehidrasi, kena heat, kena panas. Nggak ada, saudara. Ya. Makanya dunia itu, iblis itu pakai cara dunia. Oh, nggak ada makan siang gratis yang kayak gitu, nggak ada. Itu cerita dongeng tuh yang kayak gitu. Ya, nggak ada makan siang gratis. Padahal Tuhan sudah bayar semua sekarang. Tapi kita sekarang nggak mau lagi dibawa ke sini. Under law, tuntutan. Mati kok. Under grace. Sudah dibayar. Ya, sudah dibayar, seperti saudara udah dibayarin all you can eat, restoran all you can eat, tinggal masuk, tinggal makan. Semua sudah dibayar. Ya, Tuhan Bapak sudah bayar. Undangan perjamuan itu sudah tersedia gitu. Nah, makanya iblis jegalnya di mana? Ya kan ada perumpamaan tuh yang waktu ada seorang yang mengundang orang. Punyalah alasan lah, saya baru kawin katanya. Saya baru beli ox, beli apa tuh, lembu, mau dicoba dulu. Ya, saya baru beli properti, beli tanah, mau dicoba lagi. Ya, alasan, sibuk. Padahal tinggal terima. Orang diundang. Coba kita baca Lukas 14 ayat 23-24. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Akhirnya orang-orang yang benar-benar nggak layak gitu, yang diundang nggak mau. Kan ini tragedi yang sama. Tragedi. Ya. Undangan makan perjamuan besar, udah kayak saya bilang tadi, all you can eat, tinggal makan, tinggal datang. Ya, sebab aku berkata kamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu yang akan menikmati jamuanku. Gambaran Yesus kan datang buat orang Israel sebenarnya. Akhirnya ke bangsa-bangsa lain. Saudara, ini yang di perlintasan nih kita nih. Yang di simpang-simpang. Yang gak punya perjanjian apa-apa tadinya. Masuk, saudara. Ya. Jadi nah itulah yang dunia sediakan, maksud saya gitu aja. Jadi apa, okultisme juga sama, semuanya bayar. Ya. Gratisnya di level rendah aja. Nah, tiap level bayar. Karena ini rahasia, ini level tertentu, wah rahasia. Orang Kristen pakai cara dunia gitu juga. Ketika saudara terima Yesus, emang gratis. Justification itu gratis. Tapi kita harus pemuritan sampai sanctification katanya. Bayar, mulai bayar nih. Glorification bayar lagi. Kenapa buktinya? Kalau jatuh di sini, hilang keselamatan. Bayangin, saudara. Bayar. Wah, ada orang levelnya gini. Saya udah puasanya 30 hari. Wah, mulai berkat-berkat Tuhan nyata. Gitu. Bayar semua. Bayar harga. Padahal Tuhan beri freely. Ya, dunia menganggap itu mah gospel murahan katanya. Ada cerita, ya, istri seorang pengusaha, istrinya bilang, "Pak, gini-gini usahanya gini." Ada yang nggak denger. Gratis kan, idenya kasih masukan gratis. Kemudian dia ikut seminar, katanya. Bayar $200. Seminar 2 hari 3 hari. Isinya persis seperti yang disampaikan istrinya. Tapi kali ini dia hargai karena dia bayar.
Ya, jadi ada sense I want to pay gitu. Saya harus bayar baru berharga. Nah, saudara, kita harus sense saya menikmati, saya menerima. Memang sulit buat ternyata, even buat orang Israel. Sampai Tuhan udah ingetin, kamu saya gendong nih. Ya, tahu nggak kamu nyebrang tuh sungai Laut Teberau tuh, terbang kamu set gitu. Nggak capek kan? Terbang dia ngambang gitu set. Ya. Nah, makanya mereka menyombongkan diri, ya. Jadi semuanya kita perhatikan gitu. Kalau tentang tadi adik saya bilang kan, motivasi itu tentang diri kita, tentang diri kita. Ini 9 step, 7 step, 3 step menuju kebahagiaan begini. Ya, padahal mereka memiliki covenant Abraham, perjanjian, ikatan perjanjian, sama-sama kan ikatan perjanjian. Covenant itu ikatan perjanjian, seperti pernikahan. Sekarang kita milik Kristus seperti pernikahan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Yang ada perselingkuhan rohani ada memang. Ya. Jadi orang yang menolak supply Tuhan itu perselingkuhan rohani sebenarnya. Ya, balik lagi ke suami lama, Mr. Law. Bukan Jesus. Kalau Jesus, saudara jadi mempelai Kristus, istri Kristus, milik Kristus, saudara harus terima semua cuma-cuma. Kenapa? Dia sudah kerjakan semua masalahnya. Saudara nggak bisa upayakan lagi. Ya, memang nature manusia kalau nggak bayar dia bilang murahan. Masa dari itu aja. Ya, makanya dikata-katain yang kayak gini. Wah, ini mah Injil murahan, Injil apa tuh, license to sin, hyper grace, segala macam lah. Ya, orang-orang surprise kalau saudara buka mungkin buka pendeta sesat, keluar juga nama dia. Dia bilang, oh ini orang nggak ngajarin repentance, katanya repentance. Repentance aja artinya tesufa aja kembali kepada kasih karunia. Itu tesufanya bahasa Ibrani kembali kepada kasih karunia. Repentance bahasa Yunaninya, bahasa aslinya metanoia. Change our mind. Berubah cara berpikir kita, mindset kita, akal budi kita. Hiduplah oleh roh, itu sebenarnya. Makanya jangan mau terjebak lagi. Ya, renungkan baik-baik. Ya, sampai akhirnya coba kita lihat berkat Abraham lah ya, supaya lihat ya, bukti aja. Kejadian 12 ayat 2. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Satu, ya, membuat engkau namamu masyhur. Bangsa yang besar, namamu masyhur. Menjadi berkat. Ya. Memberkati engkau dan nama masyhur. 3 ya, menjadi berkat. 4. Terus aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. 5. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. 6. Dan oleh semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ya, ini berkat Abraham. Semua berkat. Nggak ada kutuk, saudara. Ini Abraham, covenant. Ikatan perjanjian Abraham. Kita dikembalikan kan? Kamu milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Ya ini. Abraham dan keturunannya, ya saudara dan saya dalam Kristus. Luar biasa banget. Ya. Tapi kalau, nah sekarang kita balik lagi di Gunung Sinai. Segala yang kamu perintahkan, kami masih bisa lakukan. Itu kata orang Israel. Ya, kesadaran mereka, kesadaran apa tadi? Kesadaran bayar. Kalau saudara jadi mau bayar, sebagai orang Kristen mau bayar, balik lagi di bawah hukum Taurat. Kalau saudara mau nyicil, balik lagi di bawah hukum Taurat. Ada orang bilang, iya 99%, udahlah 99,8% dia bilang bukan itu. Itu
kasih karunia, tapi 0,2% itu bagian kita katanya. Saudara, kalau saudara bilang ini all you can eat dia udah dibayar nih, tinggal makan. Saudara bayar nyicil, saudara jadi bayar. Gimana? Itu sama aja menepis yang pembayaran tadi, menepis karya Yesus di kayu salib tadi. Sulitnya cuma di situ doang, saudara. Emang nggak bisa bilang doang ya, karena daging ini pengennya bayar. Bahkan kasih karunia kalau di Singapura ada kan, kalau masuk parkiran mall, grace period 5 menit katanya. Jadi kalau sebelum sampai 5 menit masih gratis. Jadi murah banget memang grace itu. Grace period itu 5 menit. Ya. Dimurahin sama dunia itu. Dianggap nggak bernilai. Ya. Ya, itulah masalahnya. Kemudian gara-gara hal kecil itu, dalam tanda petik ya, ngomongan itu, Keluaran 19 ayat 12, 13 bilang begini. Tiba-tiba nadanya berubah nih. Sebablah haruslah engkau, Musa naik. Orang Israel sana, jangan dekat-dekat. Ya, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu. Bikin pagar. Berkeliling berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu dan atau kena kepada kakinya. Sebab siapa yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tuhan nggak pernah loh ngomong kayak begini nadanya nih. Selama dari Mesir sampai Gunung Sinai, sebelum mereka ngomong itu nggak pernah. Sudah boleh cek. Ya, ayat 13 ya bagian B ya. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Ngerabanya nggak boleh. Tadi katanya digendong dengan sayap Raja Wali. Ya pastilah ia dilempar dengan batu. Ya dipanahi sampai mati. Jadi saudara lihat gini. Kenapa ya orang itu hidupnya ya pada Kristen loh. Seperti hidupnya kayak dilempari batu. Baru persoalan ada persoalan lain lagi. Baru ada kesialan satu, ada kesialan lain lagi. Ya. Baru kena penyakit A. Dipanah lagi sama iblis. Ya, sampai dia bilang baik binatang, baik manusia tidak akan ada dibiarkan hidup. Dari kehidupan jadi kematian nih sekarang nih. Ya sampai situ aja lah ya. Gunung Kudus. Puji Tuhan. Ya, kita udah belajar bahwa Tuhan udah pindah gunung dari Gunung Sinai ini ke Gunung Sion. Ya, ada lagi ceritanya kan di Ibrani atau di Galatia berapa tuh ya? Udah pindah gunung. Ya. Padahal sebelumnya Tuhan nggak pernah katakan seperti ini nadanya. Ya. Hukum Tauratnya belum turun aja mereka udah bikin lembu emas. Lembu Mesir. Iri sama dewanya Mesir. Selama ini mereka nggak di stir up. Emang ada dosa. Makanya saya bilang, orang Israel di dagingnya itu ada dosa. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan nggak mau hukum. Nggak ada itu keinginan pengen bikin lembu emas. Tiba-tiba bikin, saudara. Nah ini yang amazed, saudara ya. Nomor 1 perintah Allah, 10 perintah Allah, nomor 1-nya langsung dilanggar gitu. Dan yang nomor 1 broke the law adalah Musa. Dia banting. Itu 2 bola batu. Ya, makanya belakangan kita tahu ya, Tuhan taruh dua bola batu itu di bawah Mercy Seat, di bawah kotak. Yang buka mati malahan. Ya. Semua pemberontakan ditaruh di bawah Mercy Seat. Ada darah, ya, darah diperciki darah Yesus. Semua luar biasa, saudara, kalau diceritakan. Pewahyuan yang luar biasa, terang luar biasa. Ya, bahkan Pastor Vince tadi sampaikan juga. Ya, kalau demand diberi gitu ya. Dia bilang gini, kalau kamu duduk, duduk. Menanti. Nggak kelihatan buruknya kita. Ya seperti siapa tuh? Daud sama anaknya Yonatan kan yang timpang itu, waktu dia duduk nggak kelihatan,
Tapi kalau dituntut, ketika dia dituntut, ambil air, ambil ini, kelihatan timpangnya, saudara. Ya, jadi kelihatan setelah tuntutan diberi, timpang kita muncul. Ya, makanya, nah ini supaya kita belajar gini. Iblis mau loh, benar-benar mau supaya kita nggak kenal ayat ini nih, 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut adalah dosa, ya. Jadi dosa menghasilkan maut kan? Kematian, dosa, mati. Makanya sudah bilang, saya percaya grace, saya percaya penebusan, saya percaya darah Yesus. Ya, urusan dosa nggak ada lagi, saya udah ditebus. Nggak ada isu dosa antara kita, pendamaian itu udah beres. Nah, tapi sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa ialah kasih karunia, bukan hukum Taurat. Iblis nggak mau orang Kristen tuh tahu bahwa the power of sin adalah the law. Dibasukin, malah dibalik gitu. Gimana orang Kristen bisa tahu dia berdosa kalau nggak dikhotbahkan, diberitahu, keras gitu. Wah, ini baru makanan keras ini. Mereka menyingkapkan dosa. Gitu. Dosa bangkit. Dosa yang dalam anggota tubuh manusia-manusia ini bangkit semua. Makanya kita bingung kan. Gereja kudus. Kalau nggak kudus nggak diangkat. Kalau nggak kudus bisa masuk neraka. Yang nyolong, yang berzina, istrinya selingkuh, suaminya begini, bogono begini. Makanya saya bilang, saya tinggal di gereja dari 98. Saudara, sebut dosa apa yang di luar sana. Semuanya dilakukan di dalam gereja. Bingung kan? Benar-benar ada satu waktu dalam kehidupan saya bingung gitu. Gimana sih kekristenan? Ya. Jangan gini, jangan gitu. Kita kalau nggak kudus gini ya. Giliran udah di luar mimbar, di kantor sekretariat. Pak, ini bohong loh Pak, ini gini. Diam lo Mel. Jauh deh, diam. Nggak ada yang tahu. Begitu. Bingung nggak? Sampai by grace saya bersyukur saya menemukan kasih karunia ini. Oh, apakah terus tiba-tiba kita jadi Superman semua? Enggak, saudara. Tapi kita berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dirubah dari dalam keluar. Ya, kasih karunia lagi, mengempower. Ya, Tuhan mempersilakan Tuhan bekerja dari dalam, melalui kita, di dalam kita, through kita, melewati kita. Masukin lagi aja hukum Taurat. Dibilang bangkit lagi kuasa dosa, udah dibilang power of sin. Saya, Pastor Prince, semua Paulus juga nggak pernah ngajarin untuk hidup dalam dosa, enggak kan? Nggak ada. Makanya itu tuduhan iblis saja. Ya, tapi manusia mencintai agama, religion, ya, yang mengikat, yang do something, self fokus ke ini, ya, kerjakan keselamatan, tapi dari diri sendiri, bukan Allah yang mengerjakan di dalam kita. Itu tipuan-tipuan dari jurang neraka itu karena iblis tahu. Power of sin adalah hukum Taurat, tuntutan, penghukuman, dakwaan. Ya. Ya, kalau manusia, kalau ada orang mau diberkati karena kebaikan, maka dia juga harus terima. Kutuk kalau dia salah, kan jadi begitu. Padahal tadi hukum Taurat hanya bermuara ujungnya mereka butuh juru selamat. Nah, kita udah kan 5 juru selamat. Ya. Tuhan mengatakan khotbah di bukit untuk mengekspos manusia aja. Orang Israel, dengar ya. Kayak Matius 18 ayat 8-9.
Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ya kalau mau dibawa hukum Taurat ya gitu. Diekspos saja sama Tuhan ayat 10. Udah ya 8. Jika matamu menyesat kau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, ya, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ya, kalau begitu caranya gereja udah jadi tempat pembantaian. Matanya mutung semua, matanya buta semua. Oh enggak Pak, itu arti rohani. Di ayat lain dikatakan anggota tubuhmu. Ya. Kalau itu hati rohani, ya buta rohani, timpang rohani lebih parah lagi, saudara. Ya, Tuhan mau bilang, ya, ini standar yang sebenarnya dari Mr. Law tadi. Ya, standar 100%-nya dikembalikan. Jangan diturun-turunin, yang ini nggak boleh, dibengkok-bengkokin gitu nggak bisa. Ya, diturunin sama ahli Taurat orang Farisi pada standar mereka nggak bisa. Kamu butuh juru selamat yang melakukan semua itu sebagai kamu, untuk kita dan sebagai kita. Ya, hanya Yesus yang sanggup menggenapi semua. Ya, jadi mau 10 perintah Allah, mau khotbah di bukit, Tuhan yang hidup melalui kita. Ya, tanpa kita sadari. Nggak usah ngeden, saudara. Yang kayak gini nggak usah ngeden. Terima aja. Ya. Jadi jangan mau ditipu-tipu ya. Mau dibilang gereja sesat kek, prosperity church kek, nggak ada Injil prosperity. Yang ada Injil kasih karunia, di dalamnya ada prosperity. Ada kesehatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada buah roh, ada karunia roh. Nggak cuma satu sisi, ya. Jadi nggak mau disengkat-sengkat begitu ya, saudara ya, apalagi dibangkitkan tadi, ya. Jadi dosa itu kan kalau kita juga tanya, Tuhan kenapa sih kita pakai tubuh, belum pakai tubuh kemuliaan, masih tubuh fana ini? Kan di dalam ininya nih, anggota-anggota tubuh ini ada dosa nih, ya. Makanya kita bilang, kalaupun masih itu buat tanda buat kita aja. Kita masih dituntut nih urusan ini. Makanya dia bangkit. Ya. Dan itu tetap itu manusia lamanya saya aja. Si Melki yang lama. Ya. Makanya kita harus balik lagi in Christ Jesus. Oh, bukan saya itu. Saya in Christ Jesus. Emang ini kalau sama-sama Yesus, iya, Yesus di kayu salib, dosanya dosa kita. Kebenaran jadi kebenaran kita, satu kita sama Yesus sudah. Dan itulah aslinya kita. Ya, karena sekali lagi dia mati sebagai kita, dikubur sebagai kita, dibangkitkan sebagai kita, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah sebagai saudara dan saya. As. Ya. Udah kita cuma gini, aduh Tuhan, amazing emang, amazing grace. Siapa saya? Tuhan, saya nggak layak, udah tahu kata Tuhan. Kristus yang layak kok. Iya Tuhan, thank you. Nah, coba sekarang ayat bagian terakhir ya. Ini banyak I-nya. Kalau banyak I-nya Paulus bilang ini, nah Paulus terusin kan. Kita Roma 7 tadi terusin aja biar beres. Ya, ayat 15 ayat 25 panjang ya, bagaimana bulak-baliknya pergumulan Paulus nih gini. Ya, teman kita supaya bisa lebih jelas lagi. Sebab apa yang perbuat aku tidak tahu. Nah, Paulus sudah menyangkali perbuatan dia nih. Maksudnya perbuatannya manusia Paulus, manusia lamanya nih. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Berarti dia punya pengetahuan kan? Betul, memang ayat 16 bilang gitu. Coba terus 16. Jadi jika aku perbuat yang tidak aku kehendaki,
Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, jadi kalau dia hidup di bawah hukum Taurat itu stir up tadi. Wah, ini susah nih ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya. Nah, saudara sampai satu titik lihatnya. Ketika saudara sudah jatuh di dalam Kristus. Gagal di dalam Kristus. Oh, bukan saya itu. Itu Melki yang udah mati lama. Itulah esensinya hidup oleh Roh sebenarnya. Kok kayak menyangkali? Ya dia bilang tuh, tetapi dosa yang ada dalam aku. Dosa tuh. Yang udah mati tuh. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia nih, tidak ada sesuatu yang baik. Sebagai manusia. Daging. Ya, bahkan dia bilang, pengen baik sih. Pengen baik. Kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Yang muncul tetap gak baik. Waduh, repot ya. 18-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sudah bayangin ya, Paulus sebagai rasul nih, udah orang Kristen, ada Yesus, dia masih bisa ngomong gini. Dan ini yang membuat kalau Paulus dikata-katain hyper grace, dia gini nih. Ya. Tapi belum kelar kan? 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya. Wah. Bukan aku, dia bilang. Si Paulus yang daging itu, yang lama itu bukan aku. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa itu sudah dibayar oleh Yesus. Saudara, I don't care. Ini firman. Saya nggak peduli. Saya percaya firman. 21 ya, terusin. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kalau dia upayakan hukum itu menghendaki buat baik, dia bikin jahat. Dua-dua. Ini Paulus sebagai Paulus ya. Paulus sebagai Paulus dan sebagai rasul, sebagai orang sudah percaya. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Ya. Roh. Ya, sekali ini begini. Dalam batin, roh. 22-3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Anggota tubuh nih. Makanya saya bilang ini tubuh fana nih, yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum apa tuh? Akal budi, the law of my mind, yang tadi di metanoia. Berjuang melawan hukum akal budiku. Dia berjuang hukum lain nih, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Nah, ya, even orang Kristen menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nih, jadi perjuangan ini Paulus nggak kabur ya. Coba dia selami deh. Ada dua hukum ini nih. Ada dua nih. Ada si Melki yang lama, ada si Melki yang roh. Yang daging, ada yang roh. Di dalam daging udah ada dosa, hukum dosa. Di dalam roh ada the law of mind ya, pikiran Kristus, roh. 24. Aku manusia celaka. Dia udah bisa apa? Celaka dong kalau begini. Ya siapa? Nah, ini pertanyaan yang ada jawabannya. Coba lihat ya. Siapakah? Bukan apa yang harus gua lakukan. Siapakah? Who? Sama-sama katakan siapa? Who? Yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Tubuh daging. Jadi kalau saya bilang, ya daging, percinan, percabulan, kita harus matikan semua gitu. Nggak bisa saudara. Itu perbuatan daging. Dagingnya ada di dalam diri saudara semua ini. Cuma dibilang siapakah?
Siapakah? Ya, dia tanya siapa, bukan bagaimana, bagaimana steps-nya, bagaimana apa tuh tadi ya, wah, metodenya atau langkah-langkahnya. Bangun lebih pagi, mandi, sekali bukan itu. Siapakah? Ya, jadi perjuangan ini siapa yang bisa tolong saya, dia bilang. 25. Syukur kepada Allah. Siapanya? Jawabnya apa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jawabannya kasih karunia, saudara. Ya, 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ya, makanya metanoia hidup kita. Akal budi kita main, kita dirubah. Melalui firman yang kita dirubah. Saya terima, saudara. Saya terima, Tuhan. Ya, Kristus adalah hikmat saya, kebenaran saya, bahkan kekudusan saya, our sanctification, penebusan saya. Kristus itu jalan keluar, nggak ada jalan buntu. Kebenaran saya, kehidupan saya. Ya, saya nggak punya kasih, Kristus kasih. Saya nggak bisa taat, Kristus taat. Ketaatan saya. Ya, tapi dengan tubuh insani, aku melayani hukum dosa. Masih ada tubuh insani. Bukan saya, bukan saya. Si Melki yang lama ini bukan si Melki. Saudara adalah manusia baru, ciptaan baru, manusia roh. Yang memiliki jiwa yang hidup dalam tubuh ini, fana. Ya. Nah, dari situlah tubuh fana ini dipengaruhi oleh yang dari roh. Dari dalam keluar makanya. Jadi saudara jangan takut yang kayak gini, dosa, kembali lagi di awal. Dosa tidak berkuasa kalau saudara tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat yang kita bicarakan panjang lebar. Tapi di bawah kasih karunia yang ini sekarang. Ayat berikutnya Roma 8. Kan dia udah bilang kan, jadi inilah muncul pertama kali ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. In Christ Jesus. Di dalam. Ya. In Christ Jesus. Ya, walk in the spirit ini. Amin Tuhan, saya terima. Tidak ada lagi penghukuman. Saudara jangan terima penghukuman. Saudara bebas dari Mr. Law. Sekalipun kita gagal. Nah, itu luar biasa susah tuh. Ya, karena saudara mau terima supply. Ya, di luar diri kita. Kita hanya Yesus. Walk in the spirit. Ya, yang ada di dalam batin. Saudara tidak mau terima lagi tuntutan. I. Tadi kan, kalau tadi waktu kita Roma 7 tadi ayat yang kita baca 15 sampai itu. Akunya berapa kali gitu ya. Tapi in Christ Jesus. Kan Tuhan, kan Paulus terakhirnya bilang ini. Siapa yang dapat, aku manusia celaka, siapa dapat membebaskan aku? In Christ Jesus. Jawabannya oleh Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Dia sudah lakukan itu lebih dulu. Sebagai kita. Disalib, mati, dikubur, bangkit, duduk di sebelah kanan sebagai saudara saya. Ya, jadi saya sering katakan Roma 8 ayat 1 ini absolut mutlak. Saudara jangan mau dikurang-kurangin sedikit. In Christ Jesus itu solusi. In Christ Jesus. Begitu mudah. Ya, bukan saudara. Gagal, in Christ Jesus. Tetap in Christ Jesus. Saya adalah kebenaran Allah. Ya, saya adalah kebenaran Kristus. Jadi kalau saudara masih dalam pergumulan disebutnya canduan atau apa ya, mulai dong. Saya di bawah kasih karunia. Titik, udah gitu aja. Jawabannya cuma begitu sebenarnya. In Christ Jesus. Saya di bawah kasih karunia. Saya di bawah kasih karunia. Ya, orang Kristen buktinya masih begini. Saya di bawah kasih karunia. Dosa nggak berkuasa lagi. Luar biasa ya saudara ya, kebenaran hadiah ini ya, kita menerima aja. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan firman yang luar biasa ya. Saudara bisa melihatnya terang ini
memang nggak dunia nggak bisa jelasin yang kayak gini, nggak bisa. Ya, dunia tercover yang kayak gini nggak bisa. Saudara. Tapi kalau saudara bisa lihat itu hanya karena Roh Kudus, Roh Allah. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik. Ada harapan buat hidup saya, ada terang yang mulai nyala dalam hidup saya. Tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Saudara bukan kebetulan sampai mau dengar sampai terakhir ini. Ya, tapi ikuti aja saya berdoa. Ya katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya berjalan hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan juga sangat-sangat diberkati. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Waduh. Rotinya jatuh mik. Coba ambilin lagi di kamar. Bentar ya saudara ya. Apa di situ ada nggak? Ya sudah siapkan roti dan anggur. Ya luar biasa, sudah mengingat salib Kristus ya. Rasul Paulus, Rasul setelah Yesus bangkit tuh ya, dia bilang aku yang kuteruskan kepadamu ini, perjamuan kudus ini, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus spesial ajarin kepada Rasul Paulus. Buat Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berarti ini peringatan akan Yesus, bukan akan dosa saudara, bukan akan kesalahan kita ya. Memperingati apa? Memperingati kematianku sampai Tuhan aku datang, kata Tuhan Yesus. Berarti kematian adalah salib, kita memperingati salib Kristus. Kita lihat benefitnya, tubuh Kristus, darah Kristus, benefit ya, keuntungan. Kita discern, makanya di Paulus bilang akui ya, kalau orang mati sakit lemah itu karena nggak mengakui aja. Tapi kalau kita akui, kita mulai bersekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus dihancur-hancurin supaya kita utuh, nggak hancur. Sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah, ditikam dengan dombak tumpah air dan darah, dosa kita dihapus, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Ya, oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Ya, digantung, diserap, menyerap semua kutuk, semua murka, semua yang harusnya penghukuman menimpa kita. Habis saudara, nggak ada sisa. Buktinya Tuhan Yesus masih hidup. Sehingga kita masih rest bersandar di dadanya, kemudian kebaikannya. Sebagaimana di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Tadi ya, domba Paskah, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, gulai butter, dan madu dari gunung batu. Semuanya supply provision dari heaven semua. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak. Mujizat kesembuhan. Tala sehat Kristus, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Yang otak Kristus, rambut Kristus, jantung Kristus, sampai semua ya anggota tubuh kita. Kristus. Bahkan anggota tubuh kita dipenuhi sama Zoe Life sekarang. Ya, bukan dosa nggak berkuasa lagi, tadi kita udah dengar. Ya, di anggota-anggota tubuh kita ada kehidupan. Ya kita hanya terima. Dan sudah makan, Tuhan Yesus katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Kita terima tuh pengampunan segala dosa, dibenarkan sampai kita terima absolut mutlak. Tuhan nggak pernah ingat lagi dosa kesalahan kita, kita terima aja. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya hidup berjalan under grace. Saya mewarisi Kanaan. God's rest, tanah berlimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Dia bangun, kita dia isi. Ya. Kaleb jalan aja. Under grace, ya. Air, sumur-sumur, sungai, mata air di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita minum airnya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara lima. Kita nggak tanami, kita makan buahnya, batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus kita nggak cari-cari, ada di dalam bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Semuanya sudah disediakan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Under grace, ya, mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya, mewarisi berkat Abraham. Tadi kita udah dengar Abraham diberkati berlimpah-limpah, ya. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Mewarisi berkat karisma, karena roh, semua janji, semua berkat seangkut. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.